Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji serta syukur atas karunia serta nikmat yang tak terhingga yang Allahu Rabbul Alamin curahkan serta berikan untuk kita sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tatliman katsira. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali dari kajian rutin kita, yakni pembahasan asyara qawaid fil istiqamah, 10 kaidah penting terkait istiqamah, buah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita telah sampai kepada kaidah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9, serta kaidah yang ke-10 insyaallah ta'ala akan kita uraikan insyaallah ta'ala di malam hari ini. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, al-qa'idah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9, al-mawani' min al-istiqamah syubhat ad-dhalal atau syahwat al-ghayy. Dari penghalang keistiqomahan adalah subhat dari kesesatan, penyimpangan, subhat yang menyesatkan, atau hawa nafsu yang melalaikan. Ini dua hal yang menjadi sebab serta faktor seseorang bisa berpaling dari keistiqomahan. Maka segala bentuk syubhat wasyahwat, segala bentuk kerancauan, penyimpangan, serta hawa nafsu, maka keduanya ini adalah pemutus serta penghalang seseorang bisa meraih yang namanya keistiqomahan. Sehingga tidak jarang seseorang yang sementara dia berjalan menempuh daripada jalan yang lurus, dari jalan keistiqomahan tersebut, maka sadar maupun tidak sadar, maka dia terjatuh di dalam dua atau salah satu dari fitnah ini, sehingga terpalingkanlah dia dari jalan yang lurus atau dari jalan keistiqomahan. Dan ini adalah poros dari seluruh fitnah, poros dari seluruh fitnah. Porosnya hanya kepada dua hal ini, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa usul kullu fitnah innama huwa min taqdimir ra'yi ala syar'i wal hawa ala al-aqli.
sumber segala fitnah, sumber segala keburukan itu berporos kepada dua hal. Yang pertama adalah mendahulukan akal pikiran daripada syariat. Ini yang dikenal dengan syubhat. Yang kedua adalah mendahulukan hawa nafsu daripada akal sehat. Ini namanya syahwat, memperturuhkan hawa nafsu. Fal'ula, yang pertama, usul fitnah, yakni syubhat. Ini pokok asalnya fitnah yang pertama adalah syubhat. Kerancuan di dalam memahami agama, dan segala bentuk penyimpangan dari jalan yang seharusnya, dari jalan yang lurus. Dan usul fitnah yang kedua adalah syahwat. Adalah syahwat, hawa nafsu yang diperturuhkan. Hawa nafsu yang diperturuhkan. Maka dua hal ini bisa senantiasa ditepis oleh seorang hamba, sehingga dia akan senantiasa konsisten, atau kalaupun dia mungkin sedikit melenceng dari jalur keistiqomahan, dia cepat akan kembali. Maka setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari sumber utama fitnah ini, fitnah syubhat dan syahwat, setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna halal bayyin, innal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, dan di antara keduanya adalah perkara yang samar-samar. La ya'lamu katsirun minan nas, yang tidak banyak orang yang tahu, cuma segelintir saja yang tahu. Siapa itu? Yaitu ahlul ilm. Para ulama. Dia tahu perkara syubhat dan syahwat itu karena ilmunya. Karena ilmunya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, fa fitnah syubhat tadfa'u bil yakin, wa fitnatus syahwat tadfa'u bis sabr. Fitnah syubhat akan terangkat dengan keyakinan, dan fitnah syahwat akan terangkat dengan kesabaran. Walidzalika ja'ala subhana imamatud din, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dari urusan kedua hal tersebut bisa terselesaikan dengan seseorang menjadikan agama sebagai pemimpinnya bihadainil amrain, untuk menghadapi dua perkara ini. Yaitu dengan ilmu seseorang bisa menepis syubhat, dan dengan ilmu seseorang bisa menahan syahwatnya. Nah, inilah pentingnya untuk seorang hamba senantiasa hadir di majelis ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebuah ayat yang sering kita bawakan dan lagi-lagi dinukil oleh penulis hafizahullahu taala, yaitu firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am di ayat 153. Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Wa anna hada sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus. Dan saat Allah menyebutkan jalan yang lurus, Allah memakai kalimat sirati, tunggal. Artinya tidak ada jalan yang lain selain jalan yang lurus itu. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kalian keluar dari jalur yang lurus ini, melenceng, menyimpang dari jalur yang lurus ini. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini hadis juga sering diulang-ulang di dalam pembahasan kita, di mana kata Nabi alaihi salatu wasalam atau sahabat mengatakan, hatta lana Rasulullah SAW khattan
Nabi SAW menggaris untuk kami satu garis yang lurus. Thumma qala, lalu dia berkata, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Iya. Thumma khattan khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggaris lagi di kanan dan kirinya juga, beberapa garis. Hadhihi subulun, adapun ini jalan, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di setiap jalan ada syaitan yang menyuruh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah jalannya atau inilah pintu syubhat dan pintu syahwat. Jadi jalan yang kanan dan kiri tadi inilah dua pintu asal dari pintu terbesar sumber fitnah, syubhat dan syahwat. Iya. Sementara jalan yang lurus itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka kita diperintah untuk mengikuti jalan tersebut. Iya, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain dari syubhat ataupun dari memperturuhkan syahwat, ya, sehingga kita pun melenceng dari jalan yang lurus tersebut. Iya. Taib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, wa qad aqta aktsaran nas illa aqallu qalilin fi hadaini alwadiyain. Sesungguhnya telah banyak dari manusia, ya, atau kebanyakan manusia itu mereka tidak pernah bisa atau tidak lolos dari melewati dua jalan ini, ya, dua lembah ini. Sedikit sekali yang bisa selamat, ya, yaitu, ya, jadi orang yang pertama ekstrim di dalam beragama, atau yang kedua dari orang yang bermudah-mudah di dalam beragama, ya, menyepelekan di dalam beragama. Ya, jadi memang di dalam beragama ini ada orang yang ekstrim, ada orang yang juga menyepelekan. Ya. Sementara hal tersebut, ya, bukanlah hal yang menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Bahkan jalan agama Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak bersikap ekstrim, tapi dia mu'tadil, pertengahan, wasatan, ya, tidak ekstrim dan tidak juga meremehkan. Inilah jalan yang lurus. Dan terkadang ekstrim ini dan meremehkan ini, ya, karena dari dua sumber fitnah tadi, karena syubhat dan karena fitnah syahwat. Iya, lagi-lagi tidak keluar dari dua hal tersebut. Iya. Olehnya itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan hadis yang mulia dari menyebut satu jalan yang lurus. Dan ini di dunia, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka demikian pula di akhirat, ya, syubhat dan syahwat itu ibarat kail yang ada di kanan kiri saat seseorang meniti jembatan sirat. Ya. Maka siapa yang sewaktu di dunia senantiasa bergelut dengan perkara yang syubhat, ya, dia terjatuh di dalam banyak penyimpangan di dalam beragama, ya, rancau di dalam dia beragama, maka dia akan, ya, tertarik oleh kail itu dan tersungkur dalam neraka. Atau ada orang yang sewaktu di dunia dia senantiasa memperturuhkan hawa nafsunya, maka itu kail yang lain yang akan mengaitnya dan dia tersungkur ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Olehnya itu kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, khususnya, ya, membentengi diri dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullahu taala mengatakan, wal insan madamat ruhuh fi jasadi fa huwa mu'arridil fitnah. Setiap manusia selama jasad dan ruhnya itu masih bersatu padu, ya, artinya selama kita masih hidup, maka dia tidak akan pernah lepas dari fitnah. Pasti akan diserang oleh dua fitnah terbesar ini. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Falihadza usi nafsi wa iyyakum an nas'allaha daiman tsabitan atau ats-tsabat 'alal iman. Iya. Maka saya wasiatkan untuk diri dan untuk kalian, kata beliau rahimahullah,
untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan. Iya. Di atas keimanan. Iya. Dari hal-hal yang bisa membuat seseorang tergelincir, entah itu karena fitnah syubhat atau karena fitnah syahwat. Iya. Nah, dan fitnah syahwat ini juga sangat berbahaya, yang terkadang seseorang tidak menyadari dari fitnah syahwat, yang dimana fitnah syahwat ini yang porosnya lebih besar itu berkaitan tentang fitnah dunia. Iya. Berkaitan tentang fitnah dunia, hawa nafsu, ya, yang diperturuhkan, ya, yang kemarin sudah kita singgung bahwa sekiranya ada di antara kita yang diberikan satu lembah emas, ya, pasti akan meminta lembah yang kedua. Diberikan lembah emas yang kedua, pasti dia menginginkan lembah yang ketiga. Ya, karena tidak pernah merasa puas, akhirnya terus dia memperturuhkan hawa nafsunya. Contoh, kenapa di antara kita sampai tega mulai dari pagi hingga petang bekerja? Karena merasa tidak cukup dengan sesuap atau dua suap atau sepiring dengan dua piring. Iya, maunya ya 5 piring, ya. Tidak cukup dengan satu mobil, maunya 2 mobil. Tidak cukup dengan satu rumah, maunya 2 rumah. Tidak cukup dengan satu yang lainnya, maunya 2 yang lainnya, ya. Nah, itulah kita dunia, itulah kita. Dan ini fitnah syahwat. Iya. Yang lagi-lagi kita katakan, ayo wal akhwat serta para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, tidak bisa seseorang lolos dari kedua fitnah ini yang terus akan menyerang kita selama jasad dan ruh masih bersatu. Artinya selama kita masih di dunia, kecuali pertama karena rahmat Allah dan ilmu. Iya. Dan itu hanya bisa diraih di mana? Diraih di majelis ilmu. Makanya kata Nabi alaihissalam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan memberikan dia pemahaman terhadap agama. Dengan dia memahami agama, maka dia berada di atas kebaikan, jauh dari keburukan. Keburukan yang terbesar adalah jauh dari syubhat, jauh dari syahwat. Iya, karena ilmunya. Iya. Maka pentingnya untuk kita senantiasa hadir di majelis ilmu. Iya. Nah, di sini disebutkan, ya, dari permisalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya, di dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Iya. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambati sirati surani fihima abwabun mufattahatun wa ala abwabin suturun murkha wa ala babin sirati da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulu sirata jami'a wa la tata'arraju wa da'in yadu min fawqi sirat fa idza arada yaftahu shay'an min tilka abwab qala wayhaq la taftah fa innaka in taftahu talijhu wasirat al-islam wasuran hududullahi wal abwabul maftuha maharimullah wa dhalika ad-da'i ala ra'si sirat kitabullah wa ad-da'i min fawqi sirat wa'idu lillahi fi qalbi kulli muslim. Nabi SAW memberikan permisalan dari jalan yang lurus, ya. Kemudian ada jalan di samping dan kanannya. Lalu kemudian ada tembok yang masing-masing tembok itu memiliki pintu, ya, yang tertutup, ya, dengan tirai, ya, seperti yang ada di depan kita, ya. Mungkin ada pintu, kemudian ada tirainya, ada hordennya, ya. Maka sebagian di sana ada yang menyeru berkata, wahai, ya,
sekalian manusia, masuklah kalian ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jangan kalian berbelok-belok. Ya. Tempuhlah jalan ini. Maka ada pula yang menyeru di atas sirat, ya, yang membuka atau berusaha untuk menempuh jalan atau pintu-pintu yang lain di kanan yang kiri. Kemudian dia menyeru, celakalah kalian. Ya. Jangan kalian sekali-kali membuka pintu tersebut. Ya. Karena sekiranya kalian membuka pintu itu, kalian akan masuk ke dalamnya. Ya. Inilah pintu apa? Syubhat dan syahwat. Ya. Makanya Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya yang lain, yang alhamdulillah sudah kita bahas di 10 akhir Ramadan kemarin, ya, Asyara Mu'jibat lin Najah, 10 perkara yang menyelamatkan. Itu salah satunya adalah menghindari fitnah, menjauhi fitnah, ya, berpaling daripada fitnah, menghindar dari fitnah, ya. Jadi jangan kita, wah, saya sudah kuat lah, ya, dunia ini dia tidak akan melalaikan saya. Jangan seperti itu, ya. Sama juga, wah, saya sudah kuat lah akidah saya, ya, duduk dengan sembarang saja bisa sajalah, ya. Nah, karena syubhat itu menyambar-nyambar, sementara hati kita lemah. Iya. Nah, dan fitnah syahwat itu juga kuat, sementara kita lemah, dan kecondongan kita terhadap fitnah itu lebih kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratu bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan, mendorong seseorang untuk, ya, melakukan keburukan. Maka jangan dibuka. Iya. Maka batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Iya. Adapun yang berada di depan yang menyeru untuk menempuh jalan tersebut, itulah, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala, kitabullah. Iya. Itulah jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Sedangkan penyeru yang ada di atasnya tadi adalah perasaan hati seorang muslim yang mencegahnya dari perbuatan buruk tersebut, dari memperturuhkan hawa nafsu atau mengikuti perkara-perkara yang sifatnya syubhat tersebut. Ya, semua ini ya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila seseorang membekali dirinya dengan ilmu. Iya. Nah, maka lagi-lagi, ya, pentingnya kita menuntut ilmu. Baik, di sini disebutkan beberapa perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang semakna dari apa yang tadi kita sebutkan. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan pembahasan ini di malam ini, sehingga kita lanjut kepada kaidah yang ke-10. Ya. Kaidah yang ke-10 disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala, dan ini masih berbicara tentang hal yang memalingkan seseorang dari istiqomah. At-tashabbuh bil kuffar min a'zamil junuhi anil istiqamah. Iya. Tashabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang kafir, mengikuti metode, ya, kehidupan orang-orang kafir, ini diantara sebab terbesar penyelewengan terhadap keistiqomahan. Iya. Kalau tadi yang poin yang ke-9 apa? Fitnah syubhat dan syahwat. Yang terakhir adalah tasyabbuh, ya, mengikuti, ya, kehidupannya orang-orang kafir. Ini yang banyak memalingkan seseorang dari keistiqomahan. Iya. Dan lagi-lagi sebab kerusakan ini terjadi juga karena kurangnya ilmu. Iya. Lagi-lagi, ya, kerusakan ini karena kurangnya ilmu. Iya. Atau bahkan dari kurangnya dua hal. Iya. Karena rusaknya ilmu dan rusaknya amalan. Iya. Dari makna yang berkaitan tentang ayat ini atau perkara ini adalah yang sering juga kita ingatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah untuk kami petunjuk menapaki jalan yang lurus, yaitu jalan dari orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat untuk menempuhnya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini erat kaitannya dengan hal yang tadi disebutkan juga, bahwa seseorang itu ada yang sifatnya ekstrim,
ada yang menyepelekan, bermudah-mudah. Iya. Nah, sehingga apa? Dia bisa mendapatkan kemurkaan dan terjatuh dalam kesesatan karena itu. Iya. Makanya disebutkan di sini kerusakan yang menimpa orang-orang Yahudi itu disebabkan karena ya amalannya, amalan-amalan mereka. Ya, yang rusak. Karena kenapa rusak amalan mereka? Ya, tidak disertai dengan ittiba, tidak disertai dengan ilmu. Ya, tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas kebenaran. Ya. Nah, sama juga kerusakan yang menimpa orang-orang Nasrani. Ya, itu juga seperti itu karena tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Mereka beramal tidak dibangun di atas ilmu. Fal Yahud alimu walam ya'malu. Adapun orang-orang Yahudi, sebab mereka mendapatkan kemurkaan Allah, dia mengetahui tapi tidak mengamalkan. Ya. Ini masuk kategori ekstrim. Ya. Dia mengetahui, dia mengilmui sesuatu tapi dia tidak amalkan. Ya. Wan nasara amilu bila ilm. Adapun Nasara terbalik lagi, dia beramal tapi tanpa ilmu. Sementara Ahlus Sunnah, kaum muslimin dituntut untuk berilmu lalu kemudian beramal. Ya, sehingga datanglah bab yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Iya. Karena inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah seseorang mengilmui ya, tentang agamanya, kemudian dia beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Iya. Sehingga seseorang tidak lepas dari dua hal ini. Kaum muslimin pun tidak lepas dari dua hal ini. Entah di antara mereka ada yang menyerupai orang-orang Yahudi, atau di antara mereka ada yang serupa dengan orang-orang Nasrani. Iya. Nah, sehingga apa, kita meminta kepada Allah bukan dari keduanya. Iya. Nah, kita lihat ada di antara kaum muslimin yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Ada juga di antara kaum muslimin kita lihat, ya, dia beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Iya. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menyebutkan secara gamblang dari dua keadaan manusia ini di dalam kitab beliau Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalifat Ashabal Jahim. Iya. Tempuh atau jalan untuk menempuh ya jalan yang lurus di dalam penyelisihan terhadap para ahlul jahim, yaitu penghuni neraka. Yang dimaksud di sini adalah penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, khususnya di dalam beragama. Iya. Nah, yang dimana beliau mengisyaratkan dalam kitab atau bukunya tersebut bahwa di antara kebiasaan ahlul kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu banyak kebiasaan mereka diikuti oleh umat ini. Iya. Banyak dari kebiasaan mereka diikuti oleh umat ini. Bahkan bukan hanya dari perihal agama, dalam urusan dunia. Iya. Coba tidak jarang kalau kita ditanya tentang orang-orang kafir, hafal namanya. Iya. Nah, dia jadikan sebagai idola. Ya, giliran ditanya tentang nama para sahabat, bahkan nama asli Rasulullah SAW tidak tahu. Iya. Siapa nama Nabi SAW? Iya. Taunya mungkin Nabi Muhammad. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Iya. Tapi kelengkapannya. Iya. Dari siapa nama sahabat? Ya, 10 sahabat yang dimanya masuk surga. Ya. Wallahu alam. Iya. Tapi giliran nama orang-orang kafir hafal. Bahkan ya size sepatunya hafal ya. Merek sepatunya hafal, bahkan celana ya atau pakaian dalamnya tahu. Iya. Semua tahu. Allahul musta'an. Iya. Dan ini tergambar dari apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 109.
Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Maka sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar kalian kembali kepada kekafiran setelah keimanan. Iya, makanya kata Allah, lan tarda ankal yahudi wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho itu orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan terjadilah apa yang terjadi. Iya, dan Nabi sudah ingatkan itu, kalian akan mengikuti agama orang-orang sebelum kalian. Iya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan masuk. Iya. Lihat. Ya, makanya kalau ada ritual-ritual agama yang nyeleneh, yang tidak ada sumbernya, Islam tidak ada sumbernya, kita lihat ini ritual agama kemudian dinamakan ini dari Islam, kita cross check cari tahu tidak ada dari Islam, sudah, jangan jauh-jauh. Kalau bukan dari Yahudi, dari Nasrani, itu saja. Iya. Nah, modelnya itu bersih sama. Iya. Nah, kemudian ya, ini disebutkan dalam hadits Nabi SAW dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Iya. Maka kita harus mewaspadai dari 3 hal yang membuat seseorang berpaling dari keistiqomahan. Yang pertama adalah fitnah, syubhat, iya, kerancuan di dalam beragama. Kemudian fitnah syahwat, memperturuhkan hawa nafsu. Kemudian tasyabbuh bil kuffar, penyerupaan terhadap orang-orang kafir. 3 hal ini, ya, yang membuat seseorang berpaling daripada keistiqomahan, bisa keluar dari jalur keistiqomahan yang hendaknya seorang hamba menjaga dirinya darinya. Ya, dan lagi-lagi ketiga hal ini setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa ditepis apabila seseorang senantiasa berada di majelis ilmu. Iya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuknya, memberikan ilmu yang bermanfaat baginya, maka dia akan menepis fitnah syubhat ini. Dengan ilmu dia akan menepis fitnah syahwat, dan dengan ilmu dia tahu ya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang seharusnya kita tidak turut serta di dalam melakukan dan mengerjakannya. Kemudian penutup disebutkan oleh penulis, ya, hafizahullahu ta'ala, kata beliau, ukhtim bi kalimatin jamilatin. Ya, saya akan tutup risalah yang ringkas ini dengan kalimat yang sangat indah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang dinukilkan oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yaqul, a'zamu karamati luzumul istiqamah. Saya mendengar guruku Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya di antara karomah teragung adalah seseorang bisa menapaki keistiqomahan. Iya. Jadi karomah seseorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, ya, senantiasa diberikan petunjuk untuk mengamalkan agamanya, mengerjakan ketaatan dari apa yang diperintahkan dan menjauhi dari apa yang dilarang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka itu adalah karomah terbesar. Jadi jangan kita mau cari karomah selain daripada itu. Ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa berjalan di atas air, ya, kebal, ya, kebal dengan senjata, apalagi yang lagi viral ini, ya, kebal dengan penusuk peniti, ya, penusuk. Allahul Musta'an. Ya, itu bukan karomah itu. Itu bisa jadi istidraj. Iya, itu bisa jadi istidraj supaya mereka terus berpaling dari kesesatan mereka. Iya, alladzina sa'yum fil hayatid dunya. Iya, orang-orang yang kami sesatkan dari urusan mereka di dunia ini. Wahum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira bahwa dia berada di atas kebaikan. Iya, padahal mereka di atas kesesatan. Iya, tapi karomah yang terbesar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seseorang menetapkan dirinya dari
dari istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah, bahwa karamah yang paling besar dan karamah yang paling agung, bahkan puncak daripada karamah adalah menetapi keistiqomahan. Karamah inilah yang telah berhasil diberikan oleh para nabi dan rasul serta yang mengikuti mereka. Karamah inilah yang kita minta di dalam doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah yang kita minta, karamah istiqomah di atas jalan yang lurus. Iya. Nah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Iya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhoi mereka. Iya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada orang-orang yang telah menapaki jalannya para nabi dan rasul serta jalannya para sahabat. Inilah yang kita ajak umat. Inilah yang kita ajak manusia untuk kita sama-sama tempuh. Iya, makanya kita ulang, kita tidak pernah mengatakan kita ini adalah kelompok yang paling benar, yang lain tidak benar, kita sudah kapling surga, yang lain neraka. Tidak. Tapi kita berusaha mengajak diri, mengajak umatul Islam untuk mengikuti jalan ini. Yang tadi sudah kita sebutkan, cuma satu jalan ini, tidak ada jalan yang lain. Iya. Dengan apa? Dengan ittiba, mengikuti tata cara metode beragamanya Rasulullah SAW dan umat terbaik, yaitu para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Nah, maka kita tutup dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam wasiat. Ya, kata beliau, ya, fa idza lam yathbitukumullahu azza wajal wa qatatum fil hilak, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengokohkan kalian terhadap keistiqomahan, tentu kalian akan jatuh di dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra di ayat ke-74, walaula an thabbatnaka laqad kiddat taraktu alaihim syai'an qalila tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalau sekiranya bukan kami yang telah mengokohkan hati-hati kalian, maka engkau hampir-hampir saja condong kepada mereka, ini orang-orang musyrikin. Fa idza kana hadzal rasul, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau saja perkataan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bilana nahnu, bagaimana keadaan kita? Iya, yang dha'fatul iman, yang kurang keimanannya, lemah keimanannya, lemah keyakinannya, yang sangat mudah ya terpengaruh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, ya, maka ancaman ini adalah ancaman yang begitu berbahaya. Fa alaina an nasallallahu taala ats-tsabat 'alal haqq, maka hendaknya kita betul-betul bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kita di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, wa alla yuzigu qulubana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hati-hati kita setelah Allah berikan kita hidayah. Dan inilah doa yang senantiasa dipanjatkan, kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk atas kami. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya karamah yang terbesar ini, keistiqomahan, sebagaimana doa ini yang senantiasa diminta oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya Allah, Allahumma tawaffani alal Islam was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah bi asmail husna wa sifatil ulya, Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatlah kami di atas Islam dan sunnah, karena wafat di atas Islam dan sunnah itulah keistiqomahan dan itulah karamah, bahkan puncak daripada karamah yang teragung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.